Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat edukasi di mana saja Anda berada? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Bersama saya Kusuma Dewi dari tim promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh akan menemani Anda dalam acara Tanya Kesehatan. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dan bertanya-tanya tentang kesehatan, penyakit, dan cara penanganannya. Pada kesempatan hari ini, kita telah mengundang narasumber kita yaitu Dr. Sulamsi Sri Budini, SPKK Fins Divi. Beliau adalah seorang dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh. Nah, kali ini beliau akan mengangkat tema tentang kenali gejala dan pengobatan dari penyakit psoriasis. Baik, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Kak Dewi. Apa kabar dok? Sehat? Alhamdulillah, baik. Baik, hari ini kita akan bertanya-tanya tentang penyakit psoriasis, dok. Mungkin sebagian masyarakat sudah pernah mendengar istilah dari psoriasis tersebut, tapi masih ada di kalangan masyarakat awam yang belum tahu tentang istilah dari psoriasis. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan bertanya kepada dokter apa sih pengertian atau definisi dari penyakit psoriasis tersebut, dok. Silakan, dok. Ya. Oke, jadi memang psoriasis ya. Dalam bahasa medis, psoriasis ini dikenal dengan istilah psoriasis vulgaris gitu. Nah, psoriasis vulgaris ini yang datang pasien-pasien dengan psoriasis vulgaris yang datang ke poli kita lumayan ya. Jadi cukup banyak pasien kita yang menderita penyakit psoriasis vulgaris dan datang berobat ke poli kulit Rumah Sakit Umum Zainal Abidin. Yeah. Nah, sekarang mungkin banyak beberapa masyarakat awam belum paham nih apa sih penyakit psoriasis itu ya. Jadi penyakit psoriasis itu Kak Dewi ya ditandai oleh suatu plak kemerahan pada kulit. Jadi psoriasis vulgaris adalah suatu penyakit kulit, jadi peradangan atau inflamasi pada kulit yang ditandai oleh kemerahan. Kemerahan, jadi kulit terlihat menebal ya, jadi permukaannya meninggi. Nah, yang khas adalah pada permukaan yang merah dan menebal itu tertutupi oleh sisik-sisik. Sisik-sisik, ya dalam bahasa medisnya disebut dengan squama. Nah, sisik-sisiknya itu terlihat tebal dan warnanya putih seperti mika atau keperakan. Nah, biasanya pasien disertai juga dengan keluhan gatal pada bercak-bercaknya tersebut. Ya. Begitu, dok ya. Baik, dok. Jadi siapa saja nih, dok, yang berpotensi terkena penyakit psoriasis tersebut, dok? Baik dari segi usia maupun jenis kelamin, dok. Psoriasis vulgaris, Kak Dewi, dia bisa menyerang umur berapapun, tapi memang di beberapa textbook dikatakan bahwa onset terjadinya psoriasis antara umur 20 sampai 50 tahun. Walaupun demikian, anak-anak maupun lansia itu juga bisa terkena penyakit psoriasis ini. Nah, mengenai jenis kelamin itu dikatakan sama risikonya. Baik laki-laki maupun perempuan itu bisa terkena penyakit psoriasis tersebut. Ya, baik. Ini kita mendengar psoriasis ini, dok, bercak merah yang menebal ya. Bercak merah menebal. Baik, dok, apakah penyakit psoriasis ini bisa menular, dok? Ya. Apakah dia jenis penyakit yang bisa menular? Iya. Jadi psoriasis vulgaris ini, Kak Dewi, adalah suatu penyakit yang sifatnya genetik. Ya, penyakit sifatnya genetik. Jadi dikatakan bahwa pada beberapa pasien yang menderita psoriasis vulgaris ternyata itu ada faktor keturunannya. Gitu. Jadi apalagi kalau dia onsetnya pada anak-anak, itu besar sekali faktor genetiknya. Jadi mungkin orang tuanya atau di atasnya ya kakek neneknya kemungkinan itu bisa ada yang menderita penyakit psoriasis tersebut. Jadi sifatnya genetik. Nah, yang kedua dia juga berhubungan nih dengan penyakit autoimun gitu. Jadi penyakit ini itu penyakit psoriasis vulgaris itu tidak ditularkan. Sehingga jadi kalau ada anggota keluarga yang menderita penyakit psoriasis vulgaris,
kemudian ada tetangganya atau ada teman sekerja kita yang menderita psoriasis vulgaris, kita nggak perlu cemas, kita nggak perlu takut. Jadi nggak usah takut berdekatan, bersentuhan, itu nggak perlu kita khawatirkan. Karena memang penyakit tersebut tidak menular. Demikian. Jadi nggak usah terlalu khawatir, dan dia tidak menular melalui kita bersalaman misalnya, bersentuhan, kemudian kalau di dalam keluarga tidak menular melalui handuk, tidak menular melalui tidur bersama misalnya ya. Itu enggak. Jadi penyakitnya sifatnya adalah genetik, kemudian dia sifatnya adalah autoimun. Tidak menular ke sesama, itu tidak. Berarti tidak menular ya, Dok? Tidak menular. Jadi faktor pencetusnya itu, Dok, apa aja tuh faktornya? Ya. Jadi walaupun penyakit ini sifatnya genetik ya, Kak Dewi, ada beberapa faktor pencetus untuk munculnya gejala penyakit psoriasis vulgaris ya. Salah satunya adalah faktor stres ya. Jadi orang-orang yang sedang punya banyak pikiran, kemudian orang yang sedang stres ya, itu bisa muncul penyakitnya. Kemudian ada infeksi vokal. Ya, infeksi vokal. Jadi bisa oleh misalnya diinfeksi yang disebabkan oleh Staphylococcus maupun Streptococcus ya. Itu infeksi vokal bisa mencetuskan gejalanya muncul. Kemudian faktor cuaca, faktor lingkungan ya, terutama kalau cuaca sedang kering, cuaca kita sedang kering, kelembapan yang berkurang, kemudian faktor obat-obatan, terutama obat-obat untuk penyakit jantung, Kak Dewi ya. Ada golongan beberapa penyakit obat-obatan untuk menderita penyakit jantung itu bisa mencetuskan munculnya gejala. Kemudian ada faktor tadi pubertas, kemudian faktor kehamilan. Nah, juga yang sangat penting adalah faktor merokok dan alkohol ya, baik perokok aktif maupun perokok pasif. Nah, itu juga bisa dia mencetus untuk gejala psoriasisnya muncul. Baik, Dok. Itu untuk mengenali bahwa itu penyakit psoriasis, gejala dan komplikasinya itu apa aja, Dok? Ya, baik Kak Dewi. Nah, bagaimana sih mengenali penyakit ini ya? Jadi supaya masyarakat tahu nih, kalau ada bercak merah, supaya cepat datang berobat ya. Jadi penyakit psoriasis itu ditandai oleh adanya bercak-bercak merah. Ya, bercak-bercak merah. Jadi bercak merahnya itu biasanya meninggi. Ya, kalau dalam bahasa medisnya itu disebut dengan plakat. Jadi ada peninggian. Nah, yang menjadi ciri khas penyakit psoriasis ini adalah bahwa bercak merahnya tersebut tertutup oleh sisik-sisik. Sisik-sisik yang tebal, kemudian warnanya juga seperti mika, putih keperakan. Nah, biasanya itu pertama kali muncul itu di daerah-daerah tertentu, Kak Dewi. Daerah-daerah yang banyak mengalami trauma seperti di lutut, di siku, kemudian di lumbus sakral, di bagian pinggang bagian belakang. Nah, beberapa tipe lain dari psoriasis ini ya, itu juga bisa mengenai daerah-daerah lipatan. Nah, daerah-daerah lipatan tubuh, bahkan juga bisa menyerang kuku. Menyerang kuku, kemudian menyerang persendian. Jadi kalau orang nggak tahu mungkin dipikirnya penyakit rematik. Penyakit rematik karena dia mirip ya. Jadi dia juga bisa menyerang daerah-daerah persendian. Nah, itu dia. Jadi psoriasis tidak hanya menyerang kulit saja. Jadi bisa menyerang kuku, bisa menyerang persendian, bahkan juga bisa memberikan gejala kelainan juga pada lidah kita. Ya, nah kalau pada kuku itu kukunya nampak rusak. Ya, kukunya rusak, permukaannya tidak licin lagi. Jadi permukaannya rusak, warnanya bisa menjadi kuning kecoklatan, kemudian kukunya juga bisa jadi menebal. Ya, bahkan bisa sampai kukunya terangkat, onycholisis. Ya, itu kelainan pada kuku. Nah, kalau pada persendian ya persendiannya itu biasanya menjadi agak nyeri ya, merah dan bengkak. Demikian Kak Dewi. Ya, baik Dok. Jadi apa yang harus dilakukan, Dok, jika kita curiga nih bercak tersebut adalah penyakit psoriasis? Ya, kalau seseorang dengan gejala seperti tadi nih, ada bercak merahnya, kemudian
ada tertutup oleh sisik-sisik yang warnanya agak putih, kemudian ada penebalan ya, sebaiknya pasien segera datang berobat. Nah, nanti saat berobat pasien akan di anamnesis, ditanya-tanya nih sama dokternya ya, keluhannya seperti apa, kemudian sudah berapa lama munculnya, kemudian muncul pertama kali di mana. Nah, sampai nanti dokter akan bertanya lebih detail kira-kira faktor pencetusnya itu apa. Nah, karena sangat penting penyakit ini, karena tadi sifatnya Kak Dewi kronik residif. Kronik itu artinya dia akan terus-menerus dan bisa kumat, ya, kumat-kumatan. Walaupun demikian ada faktor remisi ya, ada saat-saat tertentu dia akan mengalami remisi. Nah, itu dia. Jadi penting sekali ditanyakan apa sih faktor pencetus pasien. Nah, kalau kita sudah tahu faktor pencetus pasien itu apa, sehingga kita mudah untuk memberikan edukasi pasien supaya pasiennya itu tidak menghindari untuk terjadinya kumat itu tadi. Nah, itu nanti dokternya nanya-nanya tuh. Nah, setelah itu juga apakah pasien juga akan tadi ada penyakit lain ya, ada penyakit lain misalnya penyakit jantung ya. Nah, apakah ada obat-obatan tadi yang bisa mencetuskan untuk terjadinya psoriasis itu. Kemudian pasien juga akan ditanya kira-kira sudah pernah dapat obat belum. Nah, karena kenapa Kak Dewi? Beberapa pasien itu banyak dia ketika ada merah-merah itu coba-coba ngobatin sendiri, ya beli di apotek sendiri. Jadi kadang yang dipakai obat jamur, ya, obat-obat yang dalam tanda kutip lah, yang banyak-banyak dijual bebas. Nah, biasanya tuh kalau udah nggak sembuh, pasien itu baru deh datang berobat, gitu, ya. Gue udah pakein salep, udah ini dok nggak sembuh, baru biasanya pasien pergi berobat nih. Nah, itu sebenarnya sangat berbahaya buat pasien. Kenapa? Karena kalau pasien mengobati sendiri penyakitnya, nah penyakitnya ini akan berjalan terus, bertambah semakin banyak, ya, bertambah semakin menyebar. Nah, itu pentingnya pasien apabila ada bercak merah, kemudian ada sisik-sisiknya yang putih menebal, untuk segera datang berobat ke dokter. Nah, nanti dokter akan memeriksakan pasien, akan melakukan anamnesis, ya, tadi tanya jawab. Kemudian dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik, ya. Pemeriksaan fisik ada beberapa tes uji kulit sih yang akan dilakukan dokter untuk memastikan nih bahwa betul nggak penyakitnya psoriasis, ya. Bahkan kalau memang diperlukan, biasanya dokter juga akan melakukan pemeriksaan penunjang yang lain seperti histopatologi. Ya, kita lakukan pengambilan jaringan, kemudian nanti jaringan tersebut diperiksa oleh dokter spesialis patologi anatomi. Demikian Kak Dewi. Baik dok. Jadi tadi kita udah mengupas tentang cara pengobatannya dok ya. Jadi ini perawatan sehari-hari nih dok. Untuk menghindari terjadinya psoriasis, apa yang harus dilakukan nih perawatan sehari-hari di rumah gitu dok? Oh ya, gini. Nah, tadi pasien yang datang ke dokter ya, setelah kita lakukan anamnesis, kita lakukan pemeriksaan fisik ya. Kalau juga masih ada kendala, penegakan diagnosisnya masih sulit ditegakkan, biasanya dokter akan mengambil tindakan lanjutan yaitu pemeriksaan histopatologi tadi. Nah, setelah itu baru deh dokternya memberikan terapi obat-obatan. Nah, dalam pemberian pengobatan itu ada beberapa modalitas terapi Kak Dewi. Jadi ada pemakaian obat yang sifatnya dioleskan. Nah, pemakaian obat yang sifatnya dioleskan. Kemudian ada juga beberapa tambahan terapi lain, misalnya dengan obat yang dioleskan dia tidak memberikan respon. Nah, kita punya modalitas terapi yang lain yaitu pemberian fototerapi. Nah, kebetulan rumah sakit kita nih, Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, kita punya alatnya. Dengan fototerapi. Nah, beberapa pasien juga sudah kita lakukan tindakan fototerapi di polikulit. Nah, selain itu apabila misalnya bercaknya semakin bertambah banyak, ya, kemudian ada itu kalau untuk penyakit psoriasis kita menilainya itu dari skor keparahan penyakit psoriasis. Nah, nanti dihitung tuh
luas area yang terkena, kemudian dinilai merahnya seberapa, kemudian indurasinya, ketebalannya ya Kak Dewi, kemudian skuamanya ya, itu dinilai. Nah, nanti dari situ kita tahu ini penyakitnya ringan, sedang atau berat. Nah, kalau sudah dinilai itu, baru nih dokter nentuin obatnya yang mau kita kasih apa. Nah, biasanya dokter menilainya dari situ. Ya, atau juga melihat dari ininya luas lesinya. Nah, itu dia di situ. Nah, nanti dokter memberikan terapi. Oh, ini ringan. Kalau ringan, obatnya biasanya kita memberikan obat yang bentuknya dioleskan. Itu ada beberapa terapi yang bisa dioleskan untuk psoriasis ya, misalnya golongan kortikosteroid. Kita bisa memberikan asam salisilat, tar, analog vitamin D gitu. Nah, nanti untuk kasus-kasus tertentu yang tidak respon dengan pemberian obat oles-oles tadi dibantu dengan fototerapi ya. Nah, kalau penyakitnya semakin berat ya Kak Dewi, kemudian tidak memberikan respon tadi itu dengan oles-oles, dengan fototerapi juga belum ini, kita bisa memberikan terapi lain yang sifatnya sistemik. Jadi ada obat yang bisa diminumkan maupun disuntikkan. Nah, itu dia Kak Dewi. Jadi penyakit ini masyarakat nih harus benar-benar patuh dengan pengobatan ya, karena ada komplikasi lain yang lumayan berat, yaitu terjadinya erythroderma Kak Dewi. Apa itu, Nah, jadi erythroderma ini ya ditandai oleh bercak kemerahan yang hampir mengenai seluruh tubuh. Oh, Itu ya. Nah, kemudian ada juga beberapa bisa terjadi adanya psoriasis pustulosa ya. Tuh, jadi penting sekali masyarakat ini sedini mungkin, secepat mungkin kalau ada bercak merah di tubuhnya ya, walaupun hanya sedikit, segeralah berobat ke dokter. Ya, jangan diobati sendiri ya, supaya pengobatannya tepat, diagnosisnya cepat diketahui, kita bisa memberikan pengobatan secara cepat ya. Dengan pengobatan secara cepat itu akan kita bisa menghindari terjadinya komplikasi tadi Kak Dewi. Iya, baik dok. Ya. Jadi kalau layanan di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin dok, apakah ada ketersediaan alat-alat yang canggih atau fasilitas lain yang menunjang pengobatan psoriasis tersebut? Alhamdulillah kita punya Kak Dewi ya, dengan pengobatan topikal tadi tersedia. Ada beberapa obat tersedia di rumah sakit kita, pengobatan topikal ya, jadi berupa salap-salap tadi ya, kemudian fototerapi tadi. Nah, fototerapi tadi, jadi pasien nanti dimasukkan ke dalam suatu kamar, jadi disinarin. Gitu. Disinarin ya. Fungsinya jadi nama terapinya adalah fototerapi dengan sinar UVB ya. Nah, itu dia membantu untuk menekan. Jadi kan kalau menekan proses inflamasinya. Ya, tadi kan jadi dengan terapi UVB itu nanti ada. Jadi kalau pada psoriasis itu kan salah satu penyebabnya adanya sel-sel proinflamasi ya. Nah, itu bisa ditekan dengan sinar UVB tadi ya. Nah, biasanya kalau pasien berat atau pasien sudah dengan menimbulkan komplikasi, nah itu tadi ada beberapa alternatif terapi, yaitu terapi yang bisa kita berikan secara sistemik, baik melalui obat minum maupun obat-obat yang kita suntikkan ke pasien. Dan itu juga tersedia Kak Dewi di rumah sakit kita. Baik, demikian tadi bincang-bincang kita tentang penyakit psoriasis. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada semua sahabat edukasi di mana saja berada, dan terima kasih juga kami ucapkan kepada narasumber kita yaitu Dr. Sulamsi atas ilmunya. Kami dari tim PKRS Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin mohon pamit undur. Kita akan berjumpa di lain waktu dan dengan tema yang berbeda. Baik, salam sehat, salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.